Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun teman-teman bersama keluarga teman-teman. Dan malam ini kita sama-sama baru saja menyaksikan pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara Indonesia versus Makau. Dan pertandingan ini berakhir dengan skor 5-0. Skor yang cukup telak bagi kemenangan timnas Indonesia. Ini sebuah skor yang cukup telak dikarenakan Garuda Muda malam ini tampil sangat dominan. Di mana pada pertandingan sebelumnya di saat menghadapi Laos mereka tidak mampu menjebol gawang Laos selama pertandingan berjalan, mulai dari menit pertama sampai dengan menit ke-90 dalam waktu normal mereka tidak mampu mencetak satu gol pun ke gawang Laos. Nah, dari kegagalan untuk mendapatkan poin dari Laos, maka Gerald Van den Burg selaku kepala pelatih timnas Indonesia melihat itu dan mereview ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Maka malam ini Garuda Muda tampil luar biasa. Oke lah, di atas kertas kita tahu bahwa Makau secara peringkat jauh di bawah kita. Namun, walaupun bagaimana, dalam hal sepak bola tidak ada lawan yang dianggap remeh. Karena mereka juga ingin untuk menang. Namun, kembali lagi, semua negara yang tergabung dalam semua grup yang ada, mereka berkeinginan yang sama, yaitu ingin lolos ke Piala Asia U23 2026, termasuk Indonesia. Nah, maka malam ini, kerja keras Garuda Muda untuk mendapatkan 3 poin sangat berhasil. Dan Gerard Van den Burg malam ini cukup berhasil menangani timnas U23 kita, di mana strateginya berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Dan anak-anak punggawa Garuda Muda pun menerapkan strategi itu sesuai dengan apa yang pelatih inginkan. Terbukti garis komunikasi antara pemain malam ini cukup luar biasa. Mereka mainnya bola pendek. Walaupun Makau dengan bahasa lain parkir bis, namun Garuda Muda mampu menembus benteng pertahanan yang dibangun oleh para defender-defender dari Makau. Ini luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kesalahan yang dibuat ataupun kegagalan pada pertandingan pertama diambil sebagai bahan evaluasi. Akhirnya malam ini Garuda Muda tampil sangat dominan. Selama menit pertama sampai dengan menit ke-90, mereka mampu mengawal penguasaan bola dan menguasai jalannya pertandingan. Nah, pertandingan seperti ini yang kita butuhkan, karena lawan terakhir menghadapi Korea, ini lawan yang cukup berat. Walaupun pada edisi sebelumnya, di Piala Asia, edisi sebelumnya kita mampu mengalahkan Korea lewat adu penalti, namun belum tentu pada pertandingan saat ini kita juga mampu mengalahkan Korea. Karena pelatihnya sudah diganti, pemainnya pun sudah bukan lagi pemain U23 kemarin yang dibawa oleh mantan pelatih kita, Sintayong. Dengan demikian, ini PR dan beban moral bagi seorang Gerald Van den Burg untuk bagaimana bisa meloloskan Garuda Muda kita ini ke Piala Asia 2026. Malu dong sama timnas U17 dengan timnas senior. Mereka sudah lolos saat ini. Apalagi timnas senior. Timnas senior sudah pangku tangan. Mereka sudah duduk ngopi di Arab Saudi menanti timnas-timnas yang lainnya, khususnya dari Asia dan lebih khusus lagi dari Asia Tenggara. Nah, maka malam ini perjuangan Garuda Muda kita malam ini sudah bagus. Hanya saja lebih ditingkatkan lagi. Karena pertandingan malam ini saya secara pribadi ada beberapa poin penting yang perlu diperbaiki, terutama pada saat finishing.
kritik juga pada seorang Rafael Struijk yang terlalu lama menahan bola. Ini bisa dilihat ada beberapa peluang yang apabila dia tidak mendelay pertandingan dan bola itu dia berikan ke salah satu pemain timnas Indonesia pada di saat dia mendapatkan peluang di depan gawang Makau, maka mungkin skor akhirnya bukan 5-0, mungkin 6 sampai dengan 7. Namun oke lah, itu tugas daripada seorang pelatih. Kita sebagai penggemar, walaupun kita sedikit tahu tentang sepak bola, namun bukan ranah kita. Karena setiap pertandingan pasti ada tim analisa yang menganalisa pertandingan itu. Setelah pertandingan selesai, pastinya mereka melakukan review. Tapi sudah cukup bagus, karena malam ini defender-defender kita tampil cukup luar biasa. Kemudian para gelandang-gelandang kita pun mainnya lepas tanpa beban. Begitupun para penyerang. Walaupun awalnya pertandingan pertama mereka tampil belum cukup bagus, belum meyakinkan. Namun malam ini mereka cukup luar biasa dan mereka berhasil membuktikan kepada kita para pendukung timnas Indonesia bahwa mereka juga perlu diperhitungkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita doakan semoga pertandingan selanjutnya menghadapi Korea, timnas U23 kita mampu memberikan kejutan. Kalaupun tidak lolos jadi juara grup, paling tidak masuk 4 runner-up terbaik agar mereka tidak ketinggalan dengan timnas senior dan juga timnas U17 kita. Oke, teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.